Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan mengajak kalian belajar bersama mengenai iman kepada Rasul Allah. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman, anak-anak? Nah, kira-kira iman kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Ya, betul, rukun iman yang keempat. Terus Ustazah mau tanya kepada kalian, tahukah kalian dengan Nabi dan Rasul yang paling terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Tahukah kalian pengertian Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, sekarang kalian sudah paham perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, betul. Jika Nabi itu tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya, jika Rasul ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Ustazah akan mengajak kalian mengetahui pengertian rukun iman. Iman kepada Rasul menurut bahasa Arab merupakan percaya. Secara istilah atau luasnya, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Pernahkah kalian mendengar sebutan ulul azmi? Ulul azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah pada umatnya. Nah, ada 5 nabi yang digelari ulul azmi loh anak-anak. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengimani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban semua umat Islam karena merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini diperkuat dengan dalil nakli pada surah Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin.
faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Selain itu, Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kepada kalian tugas-tugas para rasul. Yang pertama, menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. Yang kedua, membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, membawa kabar gembira yaitu surga dan peringatan yaitu neraka. Yang keempat, memperbaiki kondisi umat manusia. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Nah, ada banyak fungsi beriman kepada Rasul Allah. Di antaranya yaitu 1. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Yang keenam, mendapat rahmat Allah. Yang ketujuh, mengerti tata cara bertauhid, beriman atau berakidah dan beribadah yang benar. Yang kedelapan, tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat. Yang kesembilan, sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya. Yang kesepuluh, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, kira-kira Allah itu menurunkan Rasul itu ada hikmahnya enggak, Ustazah? Nah, pasti ada hikmahnya, yaitu yang pertama, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia tentang gaib yang tidak bisa masuk dalam akal pikiran. Yang keempat, untuk menegakkan hujah atas manusia agar tidak membantah perintah Allah. Yang kelima, membersihkan, mensucikan, dan menjauhi dari sesuatu yang merusak. Nah, kira-kira tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Rasul Allah itu apa saja? Nah, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah yang pertama, teguh keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan ajaran para rasul.
Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Bagaimana sekarang? Kalian sudah paham kan anak-anak dengan penjelasan Ustazah? Nah, setelah ini kalian bisa berlatih mengerjakan soal dari Ustazah ya anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita doa bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.